BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemprov Jateng. Data kependudukan wajib valid dan terbarukan. Lihat sektor pariwisata mulai tumbuh. Status Perseroda guna tingkatkan profesionalitas Bank Jateng. Pembangunan infrastruktur di pedesaan terus dilakukan. RSUD Dr. Margono dituntut optimalkan pelayanan. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Saya Priscila Chandra dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pada akhir Juni kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2020 kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada akhir Juni kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian mengenai laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2020 kepada Pemprov Jawa Tengah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan saat DPRD menggelar rapat paripurna. Gubernur Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusrianto, menerima laporan pemeriksaan itu. Anggota 5 BPK RI, Bahrullah Akbar, menyatakan, opini tersebut hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, Bahrullah menyebutkan ada sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Gubernur. Wakil Ketua DPRD Heri Budiatmoko secara pribadi dan mewakili pimpinan DPRD memberikan apresiasi atas pencapaian Pemprov meraih WTP untuk ke-10 kali secara berturut-turut. Selanjutnya, ia berharap sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK tersebut hendaknya segera ditindaklanjuti Gubernur. Pemerintah daerah dituntut memiliki data kependudukan yang valid dan terbarukan. Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Irna Setiawati, mengemukakan hal itu di sela penguatan data di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Sragen. Pemerintah daerah dituntut memiliki data kependudukan yang valid dan terbarukan. Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Irna Setiawati, mengemukakan hal itu di sela penguatan data di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Sragen. Ia mengatakan dengan validitas data kependudukan yang dimiliki kabupaten atau kota akan berdampak baik pada pendataan di tingkat provinsi. Karena itulah diperlukan terobosan dan inovasi serta sinergitas di masing-masing lembaga eksekutif. Anggota Komisi A Muhammad Yunus turut menyatakan data kependudukan berdampak pada semua sektor. Ia mencontohkan menjelang pemilihan umum, data kependudukan mutlak diperlukan untuk menentukan jumlah pemilih. Menanggapi hal itu, Kepala Disduk Capil Sragen, Wahan Wijayanto, menjelaskan ada beberapa inovasi program yang sudah dilaksanakan. Ia menyebutkan ada program layanan Semedi atau Sedino Mesti Dadi. Bahkan ada juga Semedi Barata atau Sedino Mesti Dadi bayi lahir berakta. Dan berbagai program lainnya dalam mendapatkan KTP dan kartu keluarga. Bahkan Disduk Capil Sragen bekerja sama dengan PT POS guna mempermudah masyarakat mendapatkan layanan antar dokumen kependudukan. Geliat sektor pariwisata mulai tumbuh di beberapa objek wisata lokal di Jawa Tengah. Salah satunya objek wisata Alam Bukit Telomoyo di Dusun Pandian, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Geliat sektor pariwisata mulai tumbuh di beberapa objek wisata lokal di Jawa Tengah. Salah satunya objek wisata Alam Bukit Telomoyo di Dusun Pandian, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Objek tersebut setiap harinya dikunjungi lebih kurang 300 wisatawan. Belum lama ini, Komisi B DPRD Jawa Tengah berkesempatan melihat langsung objek wisata alam. Ketua Komisi B Sumanto yakin sektor pariwisata akan segera pulih. Mengenai permasalahan akses infrastruktur akan menjadi kajian bersama karena penguatan ekonomi melalui sektor pariwisata saat ini menjadi primadona. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH Wardoyo mengatakan sejak pandemi COVID-19 jumlah wisatawan menurun. Sekarang ini, jumlah pengunjung hanya dibatasi sekitar 30% dari kondisi normal. Bahkan waktu kunjungan pun dibatasi sampai pukul 3 sore. Wardoyo pun menyatakan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari kawasan parkir sampai jalur pendakian, pihak pengelola selalu meminta pengunjung tidak bergerombol. Bahkan di sejumlah titik kerap dilakukan pengecekan suhu tubuh. Rencana mengubah status hukum PT BPD Jateng menjadi perseroan daerah atau Perseroda diharapkan bisa menambah profesionalitas dalam kinerja. Status Perseroda guna tingkatkan profesionalitas Bank Jateng.
rencana mengubah status hukum PT BPD Jawa Tengah menjadi perseroan daerah atau Perseroda diharapkan bisa menambah profesionalitas dalam kinerja. Masalah itu menjadi poin penting dalam seminar yang digelar DPRD Jawa Tengah di Kota Magelang baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro mengemukakan pentingnya mengubah status badan hukum mengingat Bank Jateng merupakan salah satu BUMD sebagai penunjang pendapatan keuangan daerah. Peran Bank Jateng diharapkan dapat membantu dan mendorong perekonomian daerah serta mampu bekerja lebih profesional dan akuntabel. Ketua Komisi C Bambang Haryanto menilai dengan perubahan bentuk hukum bisa memiliki kejelasan dalam ruang lingkup kerja secara luas. Selain itu, Bank Jateng diharapkan bisa mampu menjadi induk perusahaan daerah lainnya di bidang keuangan. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menyatakan, perubahan badan hukum tersebut tidak hanya status dan permodalan, melainkan juga menyangkut tata kelola seperti organisasi, manajemen, dan keuangan. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Jateng Oni Suharsono menyatakan, ada beberapa usulan diantaranya penguatan bisnis, kelembagaan, pengaturan tentang direksi dan komisaris. Pembangunan infrastruktur di pedesaan terus dilakukan. Hal itu tampak saat Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau pembangunan jalan yang bersumber dari anggaran Pemprov Jateng di Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen belum lama ini. Pembangunan infrastruktur di pedesaan terus dilakukan. Hal itu tampak saat Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah meninjau pembangunan jalan yang bersumber dari anggaran Pemprov Jateng di Desa Jurangrejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen belum lama ini. Ketua Komisi D Alwin Basri menilai bantuan pembangunan jalan dengan lebar 2,5 meter sepanjang 1 km dengan anggaran 200 juta rupiah tersebut sudah terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, bantuan dana desa di Jateng kurang lebih sekitar 20 miliar rupiah. Bantuan tersebut untuk pembangunan desa tersebar di 35 kabupaten. Sementara, anggota Komisi D Kusnindar Untung Wibowo Sukawati mengakui selama kondisi pandemi COVID-19, alokasi dana desa sangat terbatas. Dengan adanya bantuan dari Pemprov sangat membantu berjalannya pembangunan desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Joko Suratno, mengaku dengan adanya bantuan infrastruktur untuk desa, pemerintah kabupaten sangat terbantu. Ada 4 jalur gang yang kita bangun, jadi sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di tengah pandemi ini. Dana desa itu sangat terbatas, jadi mereka 2020 kemarin sangat mengharapkan bantuan keuangan dari provinsi. Jadi salah satu yang saya bantu di desa ini ada beberapa titik di kecamatan lain, jadi sangat bermanfaat. Komisi E DPRD Jawa Tengah baru-baru ini berkunjung ke RSUD Dr. Margono Soekarjo Banyumas. Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi pelayanan rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah. Komisi E DPRD Jawa Tengah baru-baru ini berkunjung ke RSUD Dr. Margono Soekarjo di Banyumas. Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi pelayanan rumah sakit milik Pemprov Jawa Tengah. Ketua Komisi E Abdul Hamid dalam kesempatan itu mendukung rencana kenaikan status kelas dari tipe B menjadi tipe A. Karena itu ia berharap pelayanan di rumah sakit tersebut harus ditingkatkan termasuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. Pun anggota Komisi E Jasiman berharap dengan kenaikan status kelas menjadi tipe A dipastikan tidak ada diskriminasi terhadap pengguna layanan kesehatan. Direktur RSUD Dr. Margono Soekarjo, Dr. Tri Kuncoro mengatakan pihaknya telah berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik supaya masyarakat menjadi puas. Kelas tipe A memberikan pelayanan medik dan penunjang medik yang meliputi pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspesialis. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.